Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024, perkenalkan saya Dewi Lestari dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NIM 124201496. Di sini saya akan melakukan tek video UKIN di SDN 1 Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon, tepatnya di kelas 4 dengan materi gaya gesek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan KM-nya nomor sedikit. Iya. Doa dimulai. Oke, coba dilihat dulu teman di sampingnya apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua? Hadir semua. Coba ibu cek ya. Atika, Syifa, Azam, Tingga, Sultan, Sahal, Sydney, Arya, Kaila, Naila, Cantika, Naufal, Tiara, Labib, Ilmi, Fadil, Rijal, Fitri, Alfa, Ella. Oke, berarti semuanya hadir semua ya. Oke, coba untuk memulai pembelajaran pada hari ini, coba dicek dulu apakah ada sampah di samping kanan kalian, di kolong-kolong, ada sampah nggak? Nggak ada. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar. Untuk menandakan kalau kalian sudah siap untuk belajar, coba dibuka dulu buku tulisnya dan pulpennya. Hari ini pelajaran apa? IPA. Hari ini kita akan belajar IPA, jadi buku IPA-nya disiapkan terlebih dahulu. Alat tulisnya juga disiapkan di atas meja. Kemudian bajunya dirapikan biar enak dilihatnya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, jika sudah siap semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Semuanya boleh berdiri? Hafal semuanya ya. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulau-pulau, sabun menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini terkait dengan gaya gesek, kita akan buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas itu maksudnya gimana? Kesepakatan dalam pembelajaran kita di hari ini.
Coba kalau dalam pembelajaran hari ini siapa yang mau usul? Ibu deh yang mau usul. Kalau misalkan dalam pembelajaran hari ini tidak boleh ada yang mengobrol kalau ada yang berbicara di depan, sepakat nggak? Sepakat, berarti tidak boleh ada yang mengobrol. Kemudian tidak boleh ada yang tidur. Sepakat nggak? Sepakat. Di dalam kelas saat memulai pembelajaran hari ini tidak boleh ada yang tidur, tidak boleh ada yang mengobrol. Kemudian apalagi? Apalagi? Cukup dua itu? Oke, cukup dua itu ya. Jadi tidak boleh mengobrol dan tidak boleh apa satu laginya? Tidak boleh tidur. Oke, harus apa? Harus fokus. Oke, sekarang kita akan belajar terkait dengan gaya gesek. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran yang dilaksanakan untuk materi gaya itu yang pertama untuk mengidentifikasi permukaan benda yang dapat memperbesar dan memperkecil gaya. Nah, untuk tujuan khususnya yang kita akan belajar pada hari ini itu, nanti kalian akan ada melalui media pembelajaran. Nanti akan ada media pembelajaran, ini juga termasuknya adalah media pembelajaran. Nanti kalian sebagai peserta didik itu dapat mengidentifikasi makna gaya gesek dan permukaan benda yang dapat memperbesar serta memperkecil gaya gesek. Kemudian nanti akan berkelompok dan ada diskusi kelompok. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalian sebagai peserta didik itu dapat menganalisis permukaan yang dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Kemudian ada juga kegiatan presentasi. Jadi setiap sudah diskusi, nanti presentasi setiap kelompok. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempresentasikan hasil pemecahan masalah terkait dengan gaya gesek dengan tepat dan percaya diri. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita raih untuk hari ini. Oke, sebelum ke materi pembelajaran nih, Ibu cuma mau mengingatkan bahwasannya apapun yang kita lakukan hari ini itu akan berbuah untuk suatu saat nanti. Jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan suatu saat nanti. Kalau misalnya sekarang malas-malasan, berarti kalau suatu saat nanti jadi orang yang malas-malasan juga, jangan salahin. Coba kalian diproteksi dulu karena malas-malasan, jadi untuk besoknya nilai ulangannya misalkan jadi kecil atau nilai ulangannya nggak dapat 0. Nah itu karena apa? Karena kalian malas-malasan. Oke. Ya intinya apa? Intinya kalau belajar itu harus sungguh, jangan bermalas-malasan. Oke. Biar lebih semangat nih, Ibu mau kalian just aja. Jadi Ibu punya activity. Namanya itu saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Jadi kalau misalkan cerdas, tangannya di sini. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Adikku jangan nulis ya. Oke. Lagi. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Nah, semuanya udah hafal gerakannya? Kalau sudah hafal, kita coba ikuti iramanya. Ini nadanya agak cepat ya, jadi kalian juga harus bisa lebih cepat. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Cerdas, saya hebat,
gesek. Coba ibu mau minta Rijal, sini Jal. Sini berdiri aja maju dulu. Ini ayo berdiri. Coba diam berdiri. Oke. Kalau tidak ada yang mau, berarti coba tangannya gini. Coba kita gesek-gesekkan. Apa yang kalian rasakan saat menggesekkan kedua telapak tangan kalian? Panas. Kenapa kok bisa terjadi panas? Karena, nah ini namanya contoh penerapan dari gaya gesek. Kalau misalkan pertanyaannya kenapa kok bisa panas? Kenapa ya? Itu nanti kalian bisa jawab pertanyaannya nanti melalui LKPD. Ini bisa berdiri nggak? Nah, coba ibu mau minta ini namanya Naila. Naila, coba ibu mau minta kamu dorong kursi sampai sini. Kalau dari dorong kursi Naila nih, kasih ya. Tepuk tangan dulu dong buat Naila. Kalau dari perlakuan Naila yang dorong kursi, coba perhatikan kalau dorong kursinya itu pakai roda, tahu nggak kursi yang ada rodanya? Berbeda nggak? Lebih berat yang mana? Lebih berat ke dorong kursi yang nggak ada rodanya, apa yang ada rodanya Naila? Yang nggak ada rodanya ya itu yang lebih berat. Kalau yang ada rodanya kan gampang ya, tinggal dorong aja. Nah itu juga termasuk penerapan dari gaya gesek. Nah coba kita cari tahu gaya gesek itu apa sih? Di sini ada orang yang apa? Dorong kotak box. Nah berbeda lagi kalau dorongnya itu kita pakai tangga yang bisa dilihat kayak gini. Itu kan akan lebih cepat yang mana? Yang di sini ya, yang ada ininya. Kalau ini lebih berat. Kemudian ada juga yang gosok-gosok tangan. Kalau zaman dulu untuk menyalakan sebuah api, kita menggunakan ini kayu yang bisa ditutup-tutupin, kemudian akan keluar api. Kenapa kok bisa ya keluar api? Kemudian lihat lagi, di sini ada roda, ya, ban. Ada ban. Bannya itu kenapa? Itu ada kaitannya nggak sama gaya gesek? Kenapa ban ini ada geruji-geruji kayak gini? Kenapa? Karena kalau tidak ada itu bakalan licin, bakalan lebih sama aspalnya itu bakalan cepet banget, bakal licin banget, itu akan berbahaya. Jadi tujuan bannya itu ada geruji-geruji kayak gini untuk mempermudah kita dalam gesekan antara ban dan aspal. Udah ada bayangan ya gaya gesek itu apa? Oke, sekarang untuk lebih memperjelas lagi, coba kita tonton video terlebih dahulu ya. Videonya berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam ini. Nah, misalkan, oke, sebentar ya. Ada lagi. Coba dari video ini apa? Ada yang jelasin nggak? Naik motor, ditanjakan, kenapa kok bisa jatuh? Karena nggak kuat, makanya jatuh. Tuh, nggak kuat ya motornya ya, makanya bisa jatuh. Ini juga termasuk ke dalam gaya gesek. Kenapa ya? Apa hubungannya motor yang jatuh dengan gaya gesek? Kalian pernah nggak naik sepeda? Siapa di sini yang bisa naik sepeda, Cung? Bisa semua kan naik sepeda? Kalau naik sepeda pernah nggak ke gunung sampai jalannya itu nanjak banget, atau pas turun banget sampai mau jatuh? Pernah nggak? Atau pernah ya? Pasti pernah kan kayak gitu? Nah, terus apa yang kalian lakuin biar nggak jatuh tuh apa? Ngerem ya? Ngeremnya harus bener-bener ngerem. Kemudian apa lagi? Tuntun lah. Bisa kayak gitu, dituntun aja gitu bisa. Kalau coba perhatikan yang ini, lihat ya.
Contoh ya. Fokus, jangan ada bercanda. Oke, udah selesai. Ini ada dua video. Ada dua video. Video yang pertama itu tentang apa? Tentang turunan. Ya, turunan yang tiba-tiba gambarnya jadi jatuh deh. Untungnya ada tumpukan dari pasir, jadi itu bisa menopang dia tidak jatuh. Kemudian yang kedua ada habis turunan ada apa? Tanjakan. Ya, tanjakannya karena nggak kuat nanjak, jadi jatuh juga. Nah, itu sebenarnya termasuk penerapan gaya gesek. Jadi ada gesekan antara aspal dan juga roda. Tujuan kalian coba gimana caranya biar tidak ada kecelakaan seperti itu lagi. Karena banyak banget di Indonesia jalanan-jalanan yang lebih curam atau lebih nanjak. Nah, gimana caranya sih biar kita kalau misalkan naik motor, naik mobil atau naik sepeda itu tidak jatuh? Ada yang tahu nggak apa yang perlu disiapin? Tadi kata Bib apa? Harus ngerem ya Bib. Jadi remnya harus dipastikan. Kemudian kalau masalah rodanya apa? Kalau rodanya itu lurus-lurus aja lempeng, itu bahaya nggak? Kalau rodanya lurus itu lempeng kok nggak bergerinci, bahaya nggak? Bahaya ya, karena apa? Lebih licin, benar sekali, itu kan lebih licin. Jadi rodanya harus dipastikan ada gerinci-gerinci. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari gaya gesek. Oke, sekarang ibu mau kita berkelompok. Ini duduknya ibu udah kelompokin ya. Ibu mau tahu kelompok satu ini, kelompok 2, 3 dan 4. Ini udah sesuai sama kelompoknya. Oke. Nah, jadi ibu mau bagiin sebuah LKPD. LKPD itu lembar kerja kalian yang akan dikerjakan berdiskusi bersama-sama dengan kelompok kalian. Dan bahannya itu akan ada ini. Ibu membuat posternya isi materi pembelajaran. Jadi jawabannya atau apanya itu kalian bisa lihat di sini. Soalnya tentang apa Ibu? Setiap kelompok itu mendapatkan soal berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke? Kelompok satu nanti akan setiap kelompok nanti akan ada percobaannya. Kelompok satu ini. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Ini bahan ajarnya ya. Kelompok 3. Dan ini kelompok. Ingat ya, setiap kelompok itu tugasnya berbeda-beda. Dan Ibu akan kasih sebuah alat peraga atau percobaan yang harus kalian lakukan. Dan setiap kelompok itu mendapatkan percobaan yang berbeda-beda. Itu ada petunjuknya di sini. Silakan Ibu kelompok 4 percobaannya. Dan akan ada petunjuknya apa yang harus kalian lakukan dalam percobaan tersebut. Ini untuk kelompok 3. Silakan dibaca terlebih dahulu. Soalnya ditulis nama kelompoknya dan yang lainnya kan yang LKPD ada 1, yang lainnya juga mencatat dalam buku masing-masing jawabannya. Oke? Yang lainnya mencatat dalam buku masing-masing. Jadi semuanya harus bekerja. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh tanya ke Ibu. Tulis sama kelompoknya dulu. Oke, kemudian di kelompok 1 itu disuruh apa? Kalian akan
sini ada tulisan, oh di sini percobaannya di halaman yang ketiga. Lakukan percobaan. Gosokkan kedua telapak tangan kalian. Coba digosokkan kedua telapak tangannya. Kemudian apa yang dirasain nanti bisa jawab pertanyaan yang di sini. Ini ditulis dulu anggota kelompoknya siapa aja. Yang lainnya ditulis jawabannya ya dalam buku ya. Jadi semuanya dijawab dalam buku. Kalau kelompok 4, kelompok 3, ini tulis dulu anggotanya, kemudian lihat ini percobaannya apa? Mobil-mobilan, ada dua mobil-mobilan ya? Ada yang ada rodanya, satunya tidak ada rodanya. Ini kayaknya disuruh dorong mobil-mobilan. Kemudian apa yang perbedaannya apa? Nanti dijawab ya. Ada di sini bahannya. Silakan dilakukan percobaannya dan ditulis dulu anggotanya. Semuanya menjawab pertanyaan. Anggotanya ditulis. Kalau dari kelompok 4 nih, kelompok 4 dapat percobaannya yang mana? Lihat di sini. Percobaannya yang ini. Uang koin dan papan. Ini ada uang koin dan papan. Kemudian diapain caranya? Jatuhkan uang koinnya. Berarti ada yang miringin. Rakbir, kamu yang miringin. Kamu yang duanya ini, satunya di sini, satunya di sini. Kamu boleh kayak gini. Kamu mutiara. Berarti lagi yang ujungnya miring. Lebih cepat yang mana? Yang itu. Oke, ini dikerjain dulu, ini ditulis dulu nama kelompoknya. Kemudian boleh percobaannya dilakukan berkali-kali, boleh ya? Kayak terus dorong-dorong mobil biar dirasain boleh. Atau yang kelompok 1, kelompok 2 percobaannya mau digesek-gesek tangan terus boleh. Kayak diulang lagi, gesek-gesek tangan, terus dijawab lagi pertanyaan, gesek tangan lagi, jawab lagi pertanyaan, itu boleh. Atau kelompok yang nomor 3 boleh dorong-dorong mobil lagi biar dapat jawabannya. Semuanya menjawab pertanyaan dan ditulis dalam buku. Yang satunya ditulis di dalam LKTD. Boleh ya? Berkali-kali dilakukan boleh. Biar bukunya pastikan menulis jawabannya. Oke, kalau ada yang bertanya boleh ya? Apa ada yang mau ditanyain enggak? Ini ditulis sama anggotanya dulu siapa? Jawabannya ditulis di sini. Boleh guys? Kalau udah nemu jawabannya, praktekkan lagi. Kalau belum nemu jawabannya, praktekin lagi. Dan lihat boleh jawabannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Biar lebih apa yang mau ditanyain. Kalau udah tahu jawabannya, sok berdiskusi. Jawabannya apa? Itu berikutnya. Kelompok 1, apakah mengalami kesulitan? Enggak ya? Ini tulisnya boleh sih ya. Ini jangan lupa anggota kelompoknya ditulis ya. Kalian juga tulis dalam buku jawabannya. Kalau misalkan masih belum yakin jawabannya, boleh lakukan percobaan lagi. Percobaannya gimana tadi? Kelompok 1 gesek-gesek. Semangat. Yang kelompok 2 udah ya. Ini percobaannya apa? Gosok-gosok tangan juga. Nah ini misalkan boleh nih, ini jawaban nomor 1, yang ini, yang kedua bagian kamu, tapi semuanya tulis dalam buku. Jadi bukunya dibuka untuk menulis jawaban. Boleh bergabung sini tuh kalau nggak kelihatan apa ya pertanyaannya ya. Boleh bergabung. Kelompok 3 kalau ada kesulitan.
Oke? Jadi ada dua persoalan. Kelompok 4 nih, kesulitan nggak? Iya ya. Semuanya ditulis dalam jawabannya. Ya, berarti kita dari bagian nomor 2. Cobaannya barangkali mau coba bagian ini. Ternyata berbeda ya. Ini permukaannya lalu nomor 4. Oke, nomor 4 itu coba di sini lihat posternya ada nggak? Ini. Ya, oke. Udah dapat. Oke, sama-sama. Boleh kok nomor 4-nya biar cepet sih aku tulis di sini boleh. Ini dulu boleh. Nah, kalau udah selesai bilang materinya ditulis dulu di bukunya. Sini juga nih ngomong ini dalam bukunya. Semangat. Udah selesai? Itu ya, gampang ya ada perbedaannya ya. Yang ada rodanya dan tidak ada rodanya bisa dibedain kan? Bisa. Itu namanya apa? Gaya. Oke. Udah sampai belum? Udah tahu semua jawabannya ya? Udah? Oke. Boleh dilakukan berkali-kali percobaannya agar kalian bisa lancar. Bisa tahu jawabannya karena apa? Karena nanti akan dipresentasikan setiap kelompoknya. Ada yang udah selesai? Kelompok 1 udah? Udah. Kelompok 2 udah selesai? Belum? Sedikit lagi? Oke, good. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4 gimana? Belum. Oke, silakan kerjakan, masih ada banyak waktu.
sudah selesai, tinggal dipindahin ke buku ya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, tinggal ditulis di dalam buku. Pindahin juga. Kelompok 3 sudah selesai? Belum. Apa yang bisa ada kesulitan? Sudah selesai. Bilang kok percobaannya berkali-kali kok nggak ada rodanya ya, kok satunya ada ya. Sudah selesai? Jangan lupa nama kelompoknya. Nama kelompoknya berarti gimana Bu? Nama kelompoknya boleh pakai kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Itu nama kelompoknya. Atau misalkan Ibu aku punya ide deh, kelompoknya kelompok 1 mau dinamain kelompok mawar, boleh. Kelompok 1 mawar. Atau kelompok 2 misalkan apa? Harimau, boleh harimau, bisa, boleh. Kayak sekalian. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah, tinggal di buku. Oke, kelompok 3 sudah selesai? Belum. Kelompok 4? Ini lagi, nomor berapa lagi kelompok 3? Berapa nomor lagi? 1. Oke. Siap-siap ya, kelompok 1 dulu berarti yang presentasi. Jadi siap-siap, siapa yang presentasi maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Kelompok 1 namanya kelompok apa? Melati. Kelompok 1 dinamain namanya kelompok melati. Kelompok 2 ada namanya enggak? Enggak ada, belum dirumiin. Oke. Udah selesai? Kelompok 4 udah selesai, kelompok 3? Udah. Berarti coba Ibu cek lagi kelompok 1 sudah selesai. Mana suaranya kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 udah selesai? Sudah. Kelompok 3 udah selesai? Sudah. Kelompok 4 udah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita akan melakukan presentasi. Nah, sebelum melakukan presentasi, Ibu mau coba biar lebih semangat, tepuk semangat dulu ya. Oke. Kelompok 2 udah selesai kan? Udah, coba fokus dulu ke Ibu sayangku. Oke, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, coba kelompok 1 silakan presentasi. Semuanya maju ke depan dan dua-duanya di bawah. Ini dan ini di bawah silakan. Ini yang laki-laki boleh maju ke depan semuanya. Yang lainnya perhatikan ya, kalau ada yang mau ditanyain, silakan bertanya. 1, 2, 3, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini dari kelompok 1 percobaannya apa? Percobaannya? Gesek-gesek tangan, coba lakukan. Gesek-gesek tangan. Oh, apa yang dirasain? Panas atau hangat ya kalau semakin cepat. Silakan. Yang nomor 1. Yang lainnya dengarkan dulu ya. Karena sedang ngomong.
dan merasa panas. Nah, kalau cepat menurut kelompok 1 terasa hangat, bener nggak kalau cepat-cepat? Bener nggak? Benar. Oke, sekarang nomor 2 apa ya? Oke, untuk daerah yang curam, kalau bisa ngekautin apa? Coba, bagian laki-laki yang jawab. Nomor 2, jawabannya apa? Oke, kedengaran nggak? Ibu perjelas lagi, katanya remnya itu harus diperiksa untuk aman, kemudian dipastikan mobilnya itu dicek aman atau enggak, benar nggak sih? Benar, biar tidak terjadi kecelakaan. Itu menurut kelompok 1 seperti itu. Nomor 3 apa ya? Oke, jadi semakin kasar perlakuannya kalau kasar berarti apa? Semakin apa? Besar. Kalau misalkan halus permukaannya semakin kecil. Oke, yang keempat terakhir. Dengarin yang lainnya ya, teman-teman. Apa? Kesimpulan GGC jadi apa? Oke. Untuk nih kelompok 1 udah presentasi, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, dari kelompok 2 silakan. Perkenalkan namanya siapa? Oke, silakan. Nah, dari kelompok 2 ada yang nanya apa manfaat dari gaya gesek? Ada nggak? Coba manfaatnya apa? Kalian tahu nggak? Yang lebih keras lagi? Oke, jadi kata kelompok 1, nih kelompok 2 dengerin. Kelompok 1 katanya menciptakan energi panas, manfaatnya. Kemudian apalagi? Membantu benda agar tidak tergelincir, katanya gitu. Cukup nggak kelompok 2 jawabannya? Cukup. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Percobaannya apa? Jangan lempar ya, sayang. Nah, seperti itu. Oke. Jangan sampai nempel. Percobaannya apa? Percobaannya gesek
ceritakan. Kalau lambat gimana? Kata kelompok 2, kalau lambat tidak terasa panas. Benar nggak kelompok 1? Benar, sama hampir jawabannya. Kalau cepat, terasa hangat. Coba kalau lebih cepat kita lakukan, panas ya? Panas banget. Oke, sekarang kalau nomor 2. Nomor 2, silakan. Yang digunakan perlu diperiksa dan dipastikan aman. Oh, nomor 2 itu soalnya pertanyaannya apa? Yang berkaitan dengan kesalahan yang kalian lakukan dengan video permasalahan yang ditanyakan guru menurut kalian apa yang harus dilakukan agar selamat tidak mengendarai kendaraan di daerah yang suram. Oke, katanya apa yang perlu dilakukan? Dan yang digunakan perlu diperiksa dan dipastikan aman. Oh, remnya itu harus dipastikan aman biar kalau ngerem langsung set gitu. Bisa. Sekarang nomor 3. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ketika semakin kasar maka akan terasa semakin besar gaya gesekannya. Namun jika semakin kecil maka semakin kecil pula gaya gesekannya. Oke, sekarang nomor 4. Menurut kalian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan gaya gesek. Gantian. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Orang dibaca. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Semuanya cukup presentasi dari kelompok 2? Iya, karena kelompok 2 itu sama pertanyaannya dengan kelompok 1. Percobaannya juga sama. Jadi mungkin sudah dilakukan di kelompok 1. Oke, silakan ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 3. Silakan maju ke kelompok 3. Silakan. Salam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 percobaannya apa? Mobil-mobilan yang ada rodanya dan tidak ada rodanya. Oke, silakan jawab pertanyaannya yang nomor 1. Jawabannya apa? Nah, jadi kata kelompok 3 ternyata pas percobaannya, coba diambil dulu mobil-mobilannya. Nggak usah di. Nah, kalau misalkan mobil-mobilannya itu ada rodanya, itu lebih cepat jalannya daripada mobil-mobilan yang tidak ada rodanya. Ya, Bib ya. Lebih kenapa di kelompok 3? Kenapa? Kenapa? Katanya apa coba yang kelompok 3? Perhatikan ya. Jadi kalau misalkan ada rodanya lebih cepat, kalau tidak ada rodanya lebih apa? Lebih lama rasanya. Oke, nomor 2. Oh itu. Jadi untuk solusinya apa? Tadi apa jawabannya bisa lagi? Memastikan bannya itu aman. Oke, dia tidak nancip-nancip ke paku ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Oh iya, jadi disesuaikan bannya itu sesuai dengan jalan yang curam. Jangan sampai bannya itu banyak pelan, bannya yang tidak ada gerigi-geriginya kan nanti bakalan lebih cepat mobilnya. Oke, kelompok 3.
Yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mungkin ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Oke, selanjutnya kelompok 4 akhir, cuma karena lagi ada, jadi boleh tutup dulu ya. Oke. Lanjutkan ke kelompok 4 ya, presentasi. Silakan maju ke depan kelompok. Kelompok terakhir presentasi. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 4 itu percobaannya apa? Menggelindingkan koin, menggelindingkan koin. Nih, tunjukin. Coba kelompok 4 bawah. Tuh, jadi ada posisi yang kasar dan yang halus. Kalau kayak gini dengan yang halusnya ya. Silakan. Jawaban nomor 1 apa?
digantikan ke daerah yang licin lebih cepat. Kalau yang tidak rata lebih lama. Oke, kelompok satu. Kelompok satu. Kalau yang lebih cepat tuh yang di daerah yang mana? Yang halus. Kalau yang lama berarti yang bergerigi. Oke, yang kedua jawaban kedua. Memastikan banyak aman dan barang yang dapat dipandang dan adanya awal kondisi permukaan pada pengadili dan juga permukaan dan akan. Oh, jadi memastikan bannya itu aman, sama seperti kelompok 2, kelompok 3. Jawabannya apa? Semakin satu komunitas menjalankan nilai dan semakin sudah kamu semakin harus permukaan semakin kecil nilai dari Nah, kesimpulannya apa? Jadi gaya gesek itu apa? merupakan gaya yang mengerjakan tindak adanya hubungan dari Oke, ada yang mau ditanyain? Kelompok 3 silakan. Pengen lebih jelas katanya gaya gesek itu apa? Coba dibaca lagi yang jelas. Jelas. Gaya gesek adalah merupakan gaya yang kerja akibat adanya hubungan dari dua satu hingga Jadi gaya yang bersentuhan dengan benda lain tapi berlawanan arah itu namanya gaya gesek. Terima kasih. Sudah cukup kelompok 3? Cukup. Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Karena semuanya sudah selesai, Ibu mau ambil untuk LKPD-nya terlebih dahulu ya. LKPD-nya sih. Oke, coba dapat disimpulkan jadi apa? Jadi untuk permasalahan, untuk menjawab permasalahan yang tadi, kita harus apa? Katanya memastikan bannya itu aman, kata kelompok 3. Apalagi tadi kata kelompok 1 harus remnya harus dipastikan aman. Oke, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan. Oh, ini coba kita mau analisis sebentar ya. Oke, coba ada kuis. Ini adalah kuis terkait dengan gaya gesek. Coba kita tekan. Gaya yang berarah. Siapa yang mau jawab? Coba dari kelompok 1. Maju ke depan 1 orang. Gaya yang berarah melawan gerak benda, kecenderungan benda bergerak disebut gaya berarah. Ya, apa? Oke, silakan di tengah. Betul, tepuk tangan. Kelompok 2, 1 orang maju. Ayo, ayo. Ini sepeda dapat bergerak karena ada apa? Betul. Kelompok 3 silakan, kita akan jawab lagi Pak dari 5. Gambar di bawah ini yang menunjukkan gaya gesek yang mana kelompok 3? Ayo maju. Yang gaya gesek yang mana ya? Yang mana gaya gesek? Oke. Satu lagi kelompok 4 silakan yang mau maju. Makin besar gaya yang dilakukan, maka makin besar gaya yang dilakukan, maka kita makin biasa. Oke, gak apa-apa jawabannya besar. Oke, terima kasih. Kita bersama buat kelompok. Mau coba satu lagi nggak? Sini, coba satu lagi. Berikut yang merupakan manfaat gaya gesek. So, yang mana? Oke.
Satu orang satu, jadi semua akan mendapatkan poinnya, hitungannya. Pas, silakan dijawab ya pertanyaannya ya. Di buku kertas, di buku atau di sininya aja boleh. Di sininya kayaknya bisa di belakangnya ya. Di kertas di belakang ini. Dikerjakan. Tulisnya di belakang aja. Di belakangnya jangan lupa namanya ditulis. Silahkan ditulis. Ibu kasih waktu 3 menit soalnya cepet kok. Ya. Dikit lagi waktunya, soalnya itu kan cepet ya, pertanyaannya gampang dijawab dan ada. Dan jangan lupa dikasih nama. Ini aja tak. Kalau dia udah selesai kelompok 1? Ada yang udah selesai? Udah? Udah, ini satu orang udah selesai. Kelompok 2 ada yang udah selesai? Kalau udah selesai, ibu mau silakan kumpulin. Boleh dijemput. Nah, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah selesai kan? Udah, ini udah selesai. Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Terima kasih. Jangan lupa dikasih nama ya. Udah selesai kan? Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih. Namanya apa? Namanya kumpulin. Oke, terima kasih. Ini adalah sebuah. Sekarang kita coba akan menunjukkan pohon refleksi. Pohon refleksi, jadi coba kalian bayangkan pembelajarannya itu seperti apa. Kayak ibu pembelajarannya ternyata menyenangkan sekali. Boleh ditulis di sini. Oke, setiap anak akan mendapatkan satu buah ini. Nanti ini bisa ditempelkan ke depan ya. Pembelajarannya apa yang kalian rasain di pembelajaran ini? Apa yang menurut ibu ternyata pembelajarannya membosankan atau menyenangkan? Atau harusnya lebih banyak ininya deh? Atau aku jadi lebih paham nih gaya gesek itu apa? Boleh ditulis. Tulis namanya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Silakan ditulis ya. Sudah? Ini kayaknya udah sini, maju ke depan. Ayo sini. Yuk kita. Yuk. Kalau sudah boleh ditempelkan di sini. Pelan-pelan tempelnya sini gue jadi takutnya ini dan balik ya. Ini ada lagi. Sini yang udah. Oh, ditempelnya karena di sininya ini kayak gini, jadi boleh di sini aja dulu ya. Di sini aja deh, ikat. Sini kumpulin aja sama ibu. Pohon refleksinya ternyata
kalau disentuh bakalan goyang. Jadi perlu di ini. Jadi ibu simpan aja ya pohon refleksinya. Oke. Untuk sekalian nih, sekalian ngambil ini, ngambilin refleksi. Menurut kalian tadi permasalahannya gimana caranya? Gaya gesek itu apa? Gaya gesek itu apa? Gaya gesek adalah gaya merupakan gaya yang bekerja dari dua permukaan. Oke, ini adalah gaya gesek itu gesekan antara dua permukaan benda yang saling bergesekan. Oke. Selanjutnya karena pembelajarannya sudah selesai, terima kasih banyak anak-anakku. Silakan ditutup dulu bukunya, disimpan. Bahan ajarnya boleh diambil, dibawa pulang nggak apa-apa. Itu adalah APD-nya. Oke, kita coba sedikit ya. Mulai. Udah siap semuanya? Untuk materi besok kita akan belajar tentang gaya, tapi gayanya itu berlanjut ke gaya selanjutnya. Gaya gravitasi belum kita bahas ya. Belum kita bahas. Jadi kita akan membahas untuk pertemuan selanjutnya gaya gravitasi. Oke, sebelum pulang lebih semangat, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, jadi gaya gesek itu gaya yang bergesekan antara suatu benda. Oke, sekarang sebelum pulang baca doa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa? Silakan. Silakan tadi yang sudah buka doa, Novel. Sudah siap? Sudah siap dulu? Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rapian dong, duduk yang rapi. Dengar, besok masih pelajaran IPAS tentang gaya gravitasi. Jadi harus ingat-ingat. Kita sekarang tadi belajar tentang apa? Gaya gesek. Besok belajar gaya gravitasi. Rapi-rapi duduk yang rapi. Nanti ibu pilih siapa yang rapi duluan, nanti boleh kelompok duluan. Ibu mau dari kelompok 1. Terima kasih ya pelajaran hari ini. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 3. Kelompok 4.